Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini masih menyambung pelajaran tafsir bagian kedua, yaitu menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu an'amta yang telah Engkau berikan nikmat alaihim kepada mereka. Itu dijelaskan pada awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada yang bertanya pada Abun, kenapa rukun imannya tidak ini, katanya. Oh, itu rukun iman sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Ketika datang orang yang berpakaian kusut masai datang pada Rasul, apa kata Rasulullah? Mengadu tuur. Jadi apa lututnya itu didekatkan pada lutut Rasul. Akhbirni anil iman. Nah, terangkan padaku apa itu rukun iman. Ini sudah aku jelaskan tentang arkanuddin. Pokok-pokok agama itu 3: arkanul iman, arkanul Islam, arkanul ihsan. Nah, di sini dengan istilah dari surat Al-Fatihah, an'amta alaihim, dan rukun iman bukan mengambil dari ini. Karena mengenai iman ini di dalam Al-Quran Karim ada firman Allah yang mendukung kepada ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah itu. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul Adzim. Surat ke-8, surat Al-Anfal, ayat 2 sampai ayat 4. Jadi 2, 3, 4. Berapa ayat tuh? 3 ayat. Jadi sampai pengajian yang ketiga ini Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah awal tadi 5. 7 tambah 5 12. Sekarang tambah 3 jadi 15. Tuh. Karena dawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bidarsi
qoma wartafa'a. Jadi Abun berpikir ketika akan mendirikan Ma'had Ali, datang ke kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, harus ada yang mondoknya 1000. Waduh, Abun dah dapat ini kalau harus 1000. Ternyata Allah memberikan hikmah dengan mendirikan Multajam TV. Sekarang yang menyatakan setuju dengan pengajian Abun ini sudah ada 4.800. Sedangkan yang mondok harus 1000. Ini sudah 5 kali lipat. Kemudian materinya, maaf, ada UT, Universitas Terbuka. Itu masih ya pahamlah semua. Dulu orang terheran-heran dengan UT. Maka sekarang Abun ini dengan sistem kuliah terbuka menitafsir, nanti kita akan mengadakan pertemuan per semester 6 bulan sekali, insyaallah. Pertemuan pertama akan berkisar pada bulan April, yaitu sekitar 16 sampai dengan 22 atau 23 April, seminggu, yaitu untuk setahunan lah. Baik, kita artikan dulu ini surat Al-Anfal ini, loncat mendukung apa yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya sahaja al-mu'minun, orang-orang yang disebut mukmin. Al-mu'minun itu jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang beriman mereka. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, apa disebut nama Allah dengan adzan umpamanya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dalam adzan ini banyak yang salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lamnya itu lam ketemu alif. Jaiz pun pasil. Asyhadu an la ilaha. Aduh, sedih saya kalau mendengar adzan yang kayak begitu. Harusnya asyhadu an la, lamnya panjang, la ilaha, sebenarnya dua, lamnya 2 harakat saja. Tolong ini yang muadzin ini jangan mengganggu telinga orang, mengganggu iman. Asyhadu an la ilaha, can manjing Anda nanti. Boleh adzan terus, betulkan. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ampun, kira kalau di Brunei ya terpilih ada tuh benar enak lagi. Ini di kampung-kampung kami ada yang lain tidak dipanjangkan. Memang hanya mendengar, tidak mungkin tuh bisa maca mungkin. Asyhadu anna, kalau itu suka betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum,
gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum, bertambahlah bagi mereka keimanan mereka. Wala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, bertawakal, yaitu beramal lalu berserah diri. Tidak hanya doa, tidak ada amalnya. Tadi apa namanya? Ora et labora, beramal sambil berdoa sambil beramal. Yatawakkalun, nyimpan motor di pinggir jalan tidak dikunci, ada yang nyuri, itu tidak tawakal. Tapi kalau nyimpan motor dititipkan orang lain, dikunci, ada yang nyuri, ya kita sudah berikhtiar. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Manusianya berikhtiar saja, Allah yang menentukan segala-galanya. Nah, di sini pun ciri orang itu masih disampaikan, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang bertawakal itu yaitu orang mukmin yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka membelanjakan di jalan Allah. Sedekah itu tadfa'ul balaya, menolak musibah. Tadfa'u godoban Rabbi, menolak murka Allah. Kemudian kulma anfaqtum min khairin fahuwa yuhliku, apapun yang dibelanjakan di sisi Allah tidak akan hilang, diganti berlipat ganda. Minimal manja bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa melakukan kebaikan Allah menggantinya 10 kali ganda. Keluar saringgit, 10 ringgit tungguan, untungnya 9 ringgit. Belanja 1000, tungguan akan dapat 10.000. Tapi harus dengan ikhlas. Kalau sudah begitu, an'amta alaihim, hai orang-orang yang memberikan nikmat oleh Allah bagi mereka, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan sholihin, ulaika humul mu'minuna haqqan. Tuh, ulaika orang-orang tersebut tadi, hum, mereka itu al mu'minuna, orang-orang mukmin benar-benar imannya, bukan iman. Imannya itu tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa? Ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, itu baru mu'minuna haqqan. 3 unsur. Ikrar bil lisan, wa amalun bil arkan, wa tasdikun bil qalbi. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa janji Allah? Lahum, bagi mereka, darajatun, beberapa derajat, inda rabbihim, di sisi mereka telah dijanjikan, disediakan, wa magfiratun, dan akan diberikan ampunan, wa rizqun karim, dan akan diberikan rezeki yang banyak. Karimun di sini yang mulia. Rezeki yang mulia itu halal mendapatkannya, halal caranya, dan halal menginfakkannya. Warizqun karim, sekian saja itu ya tambahan. Lalu akan disambung dengan menjelaskan
Innalladzina kafaru. Nah, ini al-maghdub. Al-maghdub itu orang Yahudi atau Nasrani. Allah yang berfirman kafaru. Dulu ada ribut-ribut. Tidak mau katanya orang selain Islam itu disebut kafir. Kita ikut Allah saja. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sawaun alaihim. Kafir itu dalam tafsir ini, dalam mahkota tafsir, tajud tafsir dimaksudkan Abu Jahal. Kafaru kafir. Sawaun, sama saja bagi mereka. A'adzarta, apakah kamu memberi peringatan hum kepada mereka? Apakah andarta, engkau memberikan peringatan hum kepada mereka? Am atau lam, tidak tundir, kamu memberikan peringatan hum kepada mereka? Begitu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Karena apa? Karena memang takdir yang terdahulunya sudah begitu. Bagaimana? Khatamallah. Nah, inilah yang disebut jumlah fi'liyah. Fa'ilnya dibelakangkan, fi'ilnya di ini. Fi'il khatama, Allah khatama menutup. Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Hati mereka dikhatam. Wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Gisawah, tutupan atau terdapat penutup. Apa di sini? Hati mereka ditutup, mata mereka ditutup, pendengaran mereka ditutup, mata mereka ditutup dengan tutupan. Cek bahasa orang Sunda mah nyatorek. Torek itu apa? Tidak mendengar. Lolong, buta, tidak melihat. Ayat lain sumun, bukmun, umyun, lahum la yubsirun. Nanti ayat belakangnya. Itu orang munafik itu begitu. Di sini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawah walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan azimun, besar. Kalau bahasa itu kabirun, azimun bahasa Arabnya azimun aidohmun, ya. Kalau besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azim, maksudnya Allah yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal A'la, maksudnya Allah yang Maha Tinggi. Azabun Azim. Nah, na'udzubillahi min dzalik, terhadap yang diterangkan dari surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 menceritakan al-maghdub. Ya, nanti ayat berikutnya mulai ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus sampai dengan ayat 20 ya. Ya, sampai dengan ayat 20, yaitu
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah pada pengajian berikutnya akan kita terangkan sifat-sifat orang munafik. Ini sifat munafik dalam surat Al-Baqarah bagian awal. Nanti ada lagi sifat-sifat munafik yang jarang dikenal orang. Orang mengenalnya sifat munafik itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tapi nanti pada surat An-Nisa ayat 142 akan sangat tegas orang yang malas berjamaah salat subuh itu tandanya orang munafik menurut Al-Quran, bukan menurut Rasul. Firman Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para jemaah, ikuti terus ya pengajian ini sampai Abun itu sudah punya program perkiraan. Bila jemaah ikut terus ini pengajian hari ini sudah yang ketiga kalinya. Bila terus ikut ngaji yang menurut program Abun dari televisi Multajam, bahwa kita punya hari November nanti 30 hari, Desember 31, Januari 31, Februari 28, Maret 31, April sampai 22 April yaitu Abun ulang tahun yang ke-80 masih tersedia 173 hari. Kalau setiap hari Abun menjelaskan 5 ayat, 173 kali 5 ayat sama dengan peluang 865 ayat. Qatratun tasirul bihar, seayat demi seayat sampai 5 ayat setiap hari sampai April 22 akan hafal 865 ayat, akan paham 865 ayat. Belum lagi ditambah Yasin Fadilah sudah oleh Pak Jawahir. As-Sajdah 30 ayat, Ar-Rahman 78 ayat, Al-Waqiah 96 ayat, Al-Mulku 30 ayat, Surat Qaf 40 ayat, jumlah 362 ayat. Tambah lagi sini Al-Fatihah 7, jadi 369 ya. Banyak juga. Kalau sudah hafal surat ini An-Naba, An-Nazi'at atau Juz Ammalah, kalau Juz Ammal sudah hafal itu jumlahnya 562 ayat. Jadi subhanallah, bila kita mau menghafalkan surat-surat lazim, Al-Fatihah tambah juz amma sudah hafal, tambah pelajaran Abun sehari 5 ayat, maka insya Allah dalam waktu 173 hari yang akan datang
kita sudah hafal, paham 1790 ayat, abun prosentasekan, maka 1794 dibagi atau berbanding 6236 ayat sama dengan 0,287% dari Quran sudah hafal. Hampir sepertiga Al-Quran Karim sudah hafal. Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah Allah. Hanya saja begini ibu-ibu, kan saya ini 3 hari tidak dapat ngirim ya dari nomor saya, karena nomor saya kena SPAM, spam kalau di Indonesia itu, karena oper mengirim, kelebihan mengirim, sehingga alasan virus maka robot menutup untuk 3 hari termasuk hari ini. Tapi subuh insya Allah subuh ini sudah boleh berjalan. Mudah-mudahan ini kru kami ini sabar, sementara kita belum membicarakan tentang pembiayaan, sebab takut belum apa-apa, wah ujung-ujungnya yang duit. Mohon maaf, saya umumkan ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, maka nikmat Allah yang kau peroleh beritahukan, ceritakan. Walaupun ada hadis Rasul, memang kesuksesan kamu jangan kau bilang pada orang lain, karena akan mengundang kebencian. Lalu program kamu jangan disampaikan pada orang lain, nanti banyak orang menjegal. Maka saya lebih yakin atas firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, atau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana yang kau akan bohongkan? Lawan hadis di sini tukadziban. Jadi saya tidak ingin termasuk orang yang membohongkan nikmat Allah, tapi saya ingin menceritakan nikmat Allah. Adapun syirik, bidik, jahil, kaniaya, orang tidak senang atas suksesnya, ya itu mah kita serahkan saja pada Allah. Pada Al-Quran Karim itu fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hanya berdoa, Allah makto dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Gitu. Sekian kuliah kami, kuliah dari saya untuk para jemaah yang sekarang tayangannya sudah mencapai 52.900 tayangan selama 19 hari. Mungkin hari ini hari ke-20 menjadi 55.000. Mungkin pencintanya ini yang lain mencapai 5.000 orang. Amin. Amin. Dan yang coba tanggapannya, komentarnya kok tidak mau berani komentar ya. Dari 4.800 yang komen itu hanya 277 orang, itu bagaimana? Yang mau berbagi baru mencapai 545. Itu pun alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.